semuanya, perkenalkan aku Wahyu Putri Situmorang dengan NIM 23050810665. Aku dari kelas akuntansi 4A Politeknik Negeri Medan. Di sini kita akan menjelaskan tentang perkembangan perpajakan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke perkembangan perpajakannya, yang perlu kita ketahui apa sih itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun peranan pajak ini adalah menjadi sumber utama penghasilan negara untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Pajak pertama kali diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi jenis pajak pada masa itu yang utama adalah Kontingentenstelsel di tahun 1916, yaitu pajak atas hasil bumi yang harus diserahkan petani kepada pemerintah kolonial. Yang kedua ada Vertipel Leverenti, adalah suatu sistem penyerahan wajib hasil pertanian kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada Kulturstelsel di tahun 1830, yaitu sistem tanam paksa yang mewajibkan petani menanam komoditas tertentu untuk diserahkan kepada Belanda. Pajak pada masa ini bersifat eksploitasi dan lebih menguntungkan pemerintah kolonial daripada rakyat Indonesia. Lalu pajak mulai berkembang sampai pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1967. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem perpajakan sendiri. Di tahun 1945 itu sendiri diterapkan Undang-Undang Pajak Darurat sebagai langkah awal pengelolaan pajak nasional. Dan di tahun 1959 dilakukan reformasi dengan mengganti beberapa peraturan pajak kolonial agar sesuai dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Sistem pajak pada masa ini masih mengandalkan administrasi yang ketat dan belum menerapkan sistem modern seperti sekarang ini. Lalu terjadi reformasi pajak pada tahun 1983, di mana Indonesia melakukan reformasi pajak besar-besaran dengan mengadopsi sistem self-assessment. Sebelumnya, pajak dihitung oleh pemerintah atau office assessment, tetapi setelah reformasi, wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Beberapa pajak utama yang diperkenalkan dalam reformasi ini, yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPH, atau pajak yang dikenakan atas penghasilan individu dan perusahaan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini atas konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Tujuan reformasi ini adalah meningkatkan kepatuhan dan efisiensi penerimaan pajak. Dan pada tahun 2000-an, perkembangan di era 2000-an ini, Indonesia mulai menerapkan digitalisasi sistem pajak untuk memudahkan administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa inovasi pajak yang muncul, yang pertama itu e-filing tahun 2005 atau sistem pelaporan pajak secara online. Yang kedua itu ada e-billing, sistem pembayaran pajak secara elektronika. Yang ketiga ada e-SPT atau pelaporan surat pemberitahuan SPT secara digital. Reformasi perpajakan ini terus berlanjut dengan perubahan undang-undang pajak pada tahun 2007, 2016, dan 2021 untuk meningkatkan efektivitas sistem pajak. Pajak terus berkembang sampai hingga era digital ini. Dengan ekonomi digital, pemerintahan mulai menerapkan pajak digital untuk transaksi online dan perusahaan teknologi global. Beberapa kebijakan pajak digital yang diterapkan, yang pertama ada pajak e-commerce atau mengenakan pajak untuk transaksi online dan marketplace. Yang kedua ada pajak atas layanan digital. Sejak tahun 2020, pemerintah mengenakan PPN 10% untuk layanan digital seperti Netflix, Spotify, dan Google. Yang ketiga ada implementasi sistem invoice dan e-faktur untuk meningkatkan transparansi transaksi pajak. Tujuan utama dari pajak digital ini adalah memastikan bahwa perusahaan global yang beroperasi di Indonesia tetap berkontribusi kepada negara. Adapun tantangan dan prospek perpajakan di Indonesia itu, yang pertama ada tantangannya, masih banyak individu dan perusahaan yang tidak melaporkan pajak dengan benar.
Kedua, beberapa perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Dan yang ketiga itu ada banyak usaha kecil yang belum masuk dalam sistem pajak resmi. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan pajak ini, yang pertama itu meningkatkan layanan berbasis digital dengan pemanfaatan AI dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi pengawasan pajak. Yang kedua, menerima pajak yang lebih baik dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang ketiga, kerjasama internasional dalam perpajakan dapat mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi kita hari ini adalah pajak di Indonesia telah mengalami evolusi panjang dari sistem kolonial hingga era digital. Reformasi pajak yang dilakukan sejak 1983 ini membawa perubahan besar dan dalam sistem perpajakan nasional. Dengan digitalisasi pajak, transparansi dan kemudahan pembayaran pajak semakin meningkat. Tantangan tetap ada, tetapi dengan kebijakan yang tepat, sistem pajak di Indonesia dapat semakin berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih.